Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia yang Allah telah berikan kepada kita, mulai dari karunia yang bersifat lahiriah seperti kesehatan, seperti baiknya anggota keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, maupun nikmat batin berupa iman dan Islam yang itu menjadi lebih penting daripada kenikmatan lahiriah tadi. Kemudian kita berlindung dari kejelekan amal-amal kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berharap semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang berhubungan dengan kita, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah, kita sampai pada hadis yang ke-27 dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat bagus ketika kita mau mengkajinya, kitab yang kemudian menjadi hiburan, ya, tamannya orang-orang yang soleh. Kita sampai pada bab yang ketiga, yaitu bab tentang sabar. Diriwayatkan wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'minin inna amrohu kullahu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabaduhu sarra'u sakara fakana khairullah wa in asabadhu dharra'u sabara fakana khairullah. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Sungguh semuanya urusannya adalah baik baginya, dan yang demikian itu tidak dijumpai, tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali dia adalah seorang yang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kesenangan, kegembiraan, ia kemudian bersyukur, dan itu adalah baik baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya. Jamaah kuliah subuh yang semoga dimuliakan Allah, hadis yang pendek tapi pengertiannya sangat dalam, ya insya Allah. Yang pertama, pada frasa yang pertama, ajaba li amril mu'minin, li amril mu'min. Ajaban itu menakjubkan. Menakjubkan itu membuat takjub orang yang melihatnya. Melihat siapa? Yaitu melihat orang mukmin. Apabila dia mendapatkan satu urusan. Jadi urusan bagi orang mukmin itu menakjubkan. Ya. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Ajaban li amril mu'minin in amarahu kullahu lahu khairun. Ya, sungguh semua urusannya adalah baginya itu baik. Jadi semua urusan
bagi orang mukmin itu baik, padahal di kehidupan dunia ini segala sesuatu ada urusannya. Ya, entah itu urusannya itu senang, susah ya, kemudian banyak, sedikit, bahkan tidak ada, itu bagi seorang mukmin sikapnya itu menakjubkan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dia adalah seorang yang mukmin. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya, jadi tidak didapati kecuali orang mukmin. Jadi pensikapan terhadap segala urusan antara orang mukmin dan bukan mukmin itu berbeda. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain mungkin berbeda, tergantung siapa yang mukmin sesungguhnya. Bukan sekedar apa yang tertulis di dalam KTP, tetapi benar-benar mukmin itu menjadi sesuatu yang dimiliki. Maka kalau dia seorang yang beriman, urusannya itu sungguh menakjubkan, membuat orang itu takjub ketika melihatnya, baik dalam satu perkara yang menyenangkan, menyedihkan, semua itu menakjubkan bagi seorang mukmin. Kita yakin betul bahwa salah satu rukun iman kita adalah yang keenam, itu adalah kita percaya kepada takdir. Allah ya menakdirkan baik yang jelek ataupun yang baik pada semua orang. Ya, jadi salah satu rukun iman adalah kita percaya kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Dan semua kebaikan, semua kejelekan itu Allah telah ciptakan untuk manusia sebagai urusan yang menyibukkan manusia itu. Takdir yang baik misalnya diberikan kesehatan, diberikan kecukupan rezeki atau keberlimpahan harta ya. Kemudian diberikan keluarga yang banyak, yang baik-baik ya. Itu adalah takdir-takdir yang baik. Diberikan kedudukan yang tinggi, diberikan urusannya lancar, perdagangannya menguntungkan. Itu adalah semua adalah takdir-takdir yang baik. Ada pula yang mendapat takdir yang jelek dari Allah itu, ya, takdir yang bagi seseorang mungkin melihat itu tidak bermanfaat. Misalnya ditakdirkan untuk suka sakit-sakitan, ditakdirkan untuk semua usahanya itu gagal terus, ya, ditakdirkan untuk tidak punya keluarga, ditakdirkan untuk banyak hal yang secara umum orang melihat itu tidak baik, orang melihat itu tidak disukai begitu. Tetapi hikmah di dalam takdir Allah itu jelas ada. Kita sebagai orang mukmin harus yakin bahwa Allah lah yang telah menakdirkan semua urusan itu, entah urusan itu apa yang disenangi, khairan ya, atau syarron, sesuatu yang tidak disenangi. Itu semua adalah urusan-urusan itu telah ditakdirkan oleh Allah kepada manusia, ya, semua telah dicatat. Dan takdir ini tentu saja merupakan sebagai ujian bagi kita, cobaan bagi kita, ya. Jadi kenapa Allah menakdirkan seperti ini? Itu tidak ada kesia-siaan di dalam takdir yang Allah berikan itu. Semua itu adalah ujian, ya. Maka di dalamnya ada hikmah dan manfaat, ya. Baik kita itu tahu atau tidak, itu ada hikmah dan manfaat yang ada di dalam urusan. Sehingga seorang ulama, Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata, rahimahullah berkata, andai kata kita bisa mengambil hikmah, ya, Allah Azza wa Jalla yang terkandung di dalam ciptaannya dan urusannya, maka tidak kurang ribuan hikmah yang bisa kita dapatkan. Namun akal kita itu sangat terbatas, pengetahuan kita itu tidak bisa mengerti apa yang telah Allah
takdirkan itu? Kenapa harus seperti ini, seperti ini, seperti ini? Karena ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah itu tidak bisa dibandingkan, ya, tidak bisa dibandingkan. Ibarat terangnya lampu di bawah terangnya sinar matahari, ya. Tentu peribaratan itu hanya sebuah ibarat, kalau dibandingkan sesungguhnya akan tidak bisa dibandingkan, ya, tidak sebanding, ya, apa yang diketahui oleh manusia dengan pengetahuan Allah, ya. Jadi Allah menakdirkan sesuatu itu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi dalam semua penciptaan urusan manusia itu, ya, ada hikmah dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Kenapa kemudian saya lahir sebagai orang paraan, ya? Kenapa saya lahir bukan sebagai anaknya presiden, ya? Semua telah ditakdirkan Allah. Semua ada hikmah, ada manfaatnya, ya. Allah mengukur kemampuan manusia dengan ukuran yang tepat. Bisa jadi kita mengharapkan yang lebih, tetapi bisa jadi kelebihan dari apa yang diperlukan oleh manusia itu tidak menjadikan lebih baik. Maka hikmah yang terkandung di dalam keterbatasan kesempatan, keterbatasan rezeki, ya, keterbatasan kesehatan dan semuanya itu ada hikmah-hikmah. Kalau kita mau mencari hikmah itu, maka tidak kurang dari ribuan yang bisa didapatkan, ya. Tetapi ilmu kita itu terbatas. Kita tidak mampu untuk melihat apa yang terkandung di dalamnya secara keseluruhan. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, in asabathu sarra'u sakaro fakana khairan lah, ya, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, kesenangan, maka dia seorang mukmin itu bersyukur, dan itu adalah baik baginya, ya. Wa in asabadhum sarra'u as-sarra'u itu adalah kegembiraan, ya, ke sesuatu yang menyenangkan dirinya, hatinya, ya. Wa in asabadhu dharra'u sabaro, apabila dia mendapatkan kesusahan, ya, maka dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu pun adalah baik bagi seorang mukmin tersebut. Jadi ada sarra'u, ada dharra'u. Sarra' itu adalah satu kesenangan, kegembiraan, sesuatu yang membuat manusia itu senang. Adapun dharra' itu adalah sesuatu yang membuat orang itu susah, ya, mungkin dari penyakit, ada dari keterbatasan rezeki, ya, baik yang menimpa dirinya, menimpa orang-orang terdekatnya, ya, dari teman-temannya, keluarganya, anaknya, atau menimpa hartanya, rumahnya dan sebagainya. Itu adalah ad-dharra'u, ya, satu kesusahan. Dan dia apabila mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, seorang mukmin ini, dan itu baik bagi pelakunya. Dan ketika mendapatkan kesusahan, dia memilih bersikap sabar, ya, dan itu pun juga baik. Berbeda sikap seorang muslim, seorang mukmin dengan orang kafir. Ya, seorang mukmin apabila mendapat kesenangan dia bersyukur, ya. Apabila dia mendapatkan kesusahan dia memilih bersabar. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, ya. Dia mendapatkan kesenangan, maka dia gunakan kesenangan itu untuk bersenang-senang, berfoya-foya tanpa aturan. Karena dia tidak tahu ada yang halal, ada yang haram, ada yang kemudian ini bermanfaat untuk dirinya saat ini, ya, saat kemudian mungkin malah menjadi tidak bermanfaat, ya. Jadi orang kafir, ya, menggunakan apabila mendapatkan kesenangan, ya, semuanya saja dia
mempergunakan kesenangan itu. Dan apabila mendapatkan kesusahan, sikap orang beriman dengan orang kafir itu tentu juga berbeda. Sikap orang yang beriman apabila mendapatkan satu kesusahan, maka dia bersabar. Sesuatu yang membahayakan dirinya, maka dia bersabar. Tetapi bagi seorang yang tidak punya iman, ya, apabila mendapatkan kesusahan dia berputus asa, ya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, ya, baik dengan perbuatan yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Yang penting saya kalau susah ya sudah, saya akan hilangkan kesusahan ini dengan kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang bisa mencelakakan dirinya ataupun juga orang lain. Maka bagi seorang yang mukmin itu, baik dia mendapatkan kesenangan ataupun kesusahan, itu sikapnya itu sikap yang baik, yang bermanfaat, yang kemudian khairon tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, antara syukur dan sabar ini, ya, adalah sikap yang saling melengkapi, ya. Orang dalam satu kejadian itu pasti menghadapi suatu masalah, yaitu baik dia itu senang maka dia syukur, kalau kurang senang maka dia bersabar. Jadi antara sikap syukur dan sabar ini bagi seorang mukmin itu saling melengkapi, dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan Allah menggambarkan rasa syukur dan sabar ini digabungkan dalam sikap seorang yang beriman itu dalam salah satu surat, ya, Asy-Syura ayat 33. Ya, ini kita bisa membuka, ya, punya membawa Al-Qur'an atau aplikasi, ya, bisa dibuka, ya. Ayat yang ke-33. Iyasa yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahri inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Ya, jadi pada akhir ayat 33 ini Allah ketika ada di dalam ayat-ayat sebelumnya itu menerangkan tentang banyak kejadian, kemudian salah satu kejadiannya di ayat yang ke-33 ini ada kapal di tengah lautan. Allah yang menjalankan kapal itu dengan angin. Angin bisa diatur oleh Allah, baik itu bertiup sehingga kapal itu bisa berlayar, atau kemudian angin itu berhenti, atau bahkan sebaliknya angin itu bertiup sangat kencang. Itu adalah kehendak Allah. Dan terhadap yang demikian ini, ya, inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur, ya, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang sabar lagi bersyukur. Ya, jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa kejadian Allah itu telah memberikan banyak karunia kepada manusia, ya. Misalnya kita mulai dari ayat yang ke-27, ya, Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya dengan ukuran tidak melampaui batas, ya. Allah menurunkan apa yang dikehendaki dengan ukuran tertentu. Bisa jadi kita mengharapkan banyak, tetapi bisa jadi kalau banyak itu tidak bermanfaat bagi kita, ya. Allah mengukur ukuran itu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kehendaknya.
Sehingga apa yang baik bagi kita itulah yang kemudian Allah berikan untuk kita. Jadi kalau kita bisa bersyukur terhadap apa yang Allah tentukan, ya insya Allah itu adalah kebaikan. Bisa jadi kalau kita mendapatkan lebih itu justru tidak baik bagi kita. Allah lah yang telah menentukan ukuran-ukuran itu, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Kemudian yang ayat yang ke-28, Walladzi yunazzilul ghaitsa mim ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah wahwal waliyul hamid, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jadi hujan, ya, hujan itu kalau terus menerus itu kadang ilmu kita mengatakan itu tidak baik, ya, tetapi Allah ilmunya jauh, ya. Bisa jadi kita mengatakan tidak baik, padahal secara keseluruhan itu adalah baik. Dan orang ketika ini sudah beberapa hari tidak hujan saja, debu sudah mulai, ya, apalagi nanti di bulan-bulan Agustus itu, ya, hujan, ya, itu sangat kemudian bagi orang-orang yang tidak berkecimpung di dalam jemur menjemur, ya, itu sangat memerlukan hujan. Beberapa daerah itu sudah mulai kekeringan, maka turunnya hujan itu adalah sebagai rahmat, ya. Maka itu orang-orang banyak bersyukur karena hujan. Dengan hujan itu kemudian Allah menumbuhkan tanaman. Kemudian pada ayat yang ke-29, di antara tanda-tandanya adalah Dia juga telah menciptakan langit, bumi, dan apa-apa yang ada di dalamnya, ya, dari makhluk-makhluk, ya, hidup baik hewan maupun tumbuhan, ya, semuanya itu diperuntukkan untuk manusia. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengatur apa-apa yang ada di dunia itu, langit dan bumi itu. Dan juga apabila ada musibah, ya, pada ayat yang ke-30 ini bukan kesenangan tapi kesusahan, ya. Wa ma asabahum mim musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir, dan apa saja yang menimpa kamu maka itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi ketika orang mensikapi ciptaan Allah dengan segala pelengkapnya, langit dan bumi, hujan, angin dan sebagainya, itu ketika manusia itu bisa mensikapinya dengan baik, maka rahmat Allah. Tetapi kalau kemudian tidak disikapi dengan baik, maka bisa musibah itu terjadi, ya. Misalnya secara sederhana, Allah telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di hutan-hutan itu sebagai penahan air, tetapi kemudian karena serakahnya manusia ditebang-tebang untuk produksi, ya, akhirnya menjadi gundul sehingga rusak, ya, sehingga tidak bisa menahan air. Dan apabila ada hujan yang deras, maka kemudian air tidak mudah untuk masuk meresap, tidak ada yang menahan derasnya hujan, dan itu akan menjadi banjir, ya. Kemudian tanahnya tidak ada yang menahan, akhirnya jadi longsor, ya. Kalau itu Allah tidak memaafkan semua perilaku manusia, maka lebih lagi, ya. Tetapi Allah telah memaafkan, ya, sebagian besar dari kesalahan-kesalahan manusia. Dan kalau Allah telah menentukan satu azab, itu pada ayat yang ke-31 itu, maka tidak akan ada yang bisa menghindarkan diri dari azab Allah, ya. Tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah. Dan kemudian pada ayat yang ke-32, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah kapal-kapal di tengah laut yang berlayar di laut seperti gunung-gunung itu. Jadi kapal-kapal itu bisa berlayar di laut. Kenapa yang demikian itu? Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kok bisa misalnya
besi ya, kapal-kapal yang besar itu kan terbuat dari besi yang cenderung tenggelam ya. Dengan kuasa Allah, dengan hikmah Allah, maka manusia bisa membentuknya menjadi sesuatu yang ada rongganya, sehingga massa jenisnya ya itu menjadi lebih ringan daripada airnya, sehingga bisa terapung. Kemudian dengan hikmah Allah bisa tercipta layar-layar atau mesin-mesin sehingga bisa mengarungi samudra, padahal itu besi. Itu di laut ono penahane air ya, bahkan yang di udara saja ya, kok iso besi mabur. Itu kekuasaan Allah ya. Inna fi dzalika ya, pada ayat yang ke-33 ini, inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita sebagai orang yang beriman harus menunjukkan sikap yang tepat di dalam menghadapi segala macam urusan di dunia ini. Urusan di dunia ini ada sesuatu yang menyenangkan, ada urusan yang menyedihkan ya. Baik menyenangkan maupun menyedihkan, kita yakin berhusnudzon, berprasangka baik pada Allah, pasti ada manfaat dan banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hanya ilmu kita itu tidak bisa mengetahui secara keseluruhan. Maka kita harus berhusnudzon, berprasangka baik pada Allah bahwa itu semua pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmah-hikmah yang baik bagi orang-orang. Maka itulah sikap yang tepat. Jadi kita harus bisa mensikapi dengan tepat. Dan ujian itu memang sudah dinas oleh Allah. Semua manusia akan diuji oleh Allah ya. Seperti pada surat Al-Baqarah kita pernah membacanya ya, pada ayat yang ke-150-an itu, 155 dan seterusnya itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kemudian di akhir ayat itu wabasyiris sabirin, dan sungguh pasti akan kami menguji dengan sedikit ketakutan, kekurangan ya, kekurangan harta, jiwa ya, dan buah-buahan, dan beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi artinya kalau diberikan kesenangan dia bersyukur, kemudian kalau diberikan ujian-ujian dia bersabar, dan kemudian sikap sabar ini akan menjadi kabar gembira. Siapa yang bersabar, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu apabila orang itu mendapatkan musibah, dia akan berkata, dia akan meyakini bahwa sesungguhnya semuanya ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia mensikapinya dengan sesuatu yang besar. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka orang yang bersikap sabar itu dia akan mendapatkan sholawat dan rahmat dari Rabb mereka, yaitu Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini yang harus kita sikapi, bahwa kita harus punya sikap sabar dan syukur, yang kemudian ini menjadi bagian dari keimanan seorang Muslim ya. Jadi iman itu bagi seorang Muslim itu harus punya sikap ini, sabar dan syukur. Segala sesuatu urusan maka ada sikap sabar dan syukur di dalam menghadapinya. Sabar itu bisa dalam 3 hal ya, yaitu yang pertama, ketika ada perintah-perintah yang mungkin ya bagi kita itu abot ya, kita harus bersabar dalam melaksanakan perintah itu. Seperti sholat subuh itu kan secara umum bangun pagi itu kan kayak isih kepenak-kepenak waktu subuh itu untuk tidur itu ya, apalagi kemudian perjalanan menuju masjid itu jauh. Jauhnya seberapa toh? Kalau kita misalnya lari-lari itu dalam pernah melihat ya sebuah di medsos itu ada seorang tentara, kemudian background di
belakangnya itu lari 10 km kuat, tapi menuju masjid yang hanya 5 meter saja tidak kuat, apa harus diantar tetangga? Artinya digotong kerendo. Wong lari 10 km kuat, masa berjalan 5 meter saja atau 50 meter saja tidak kuat untuk sholat berjamaah. Nah, ya rasa-rasa itu. Ya, jadi sabar itu harus dilakukan, dan ini bisa dilakukan yang pertama adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Yang kedua adalah dalam menahan diri dari perbuatan yang tidak disukai, perbuatan dosa, ya, perbuatan-perbuatan yang mungkin ada orang-orang yang menyukai terhadap sesuatu tetapi sebenarnya itu dilarang. Maka kita harus sabar dalam menghadapi, ya, larangan-larangan seperti ini, ya. Jadi ketika kita harus punya sikap sabar dari dalam menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian sabar yang ketiga adalah dalam menerima ujian atau cobaan. Jadi sabar bisa dilakukan dalam 3 hal, yaitu yang pertama dalam rangka kita melaksanakan ketaatan, kemudian yang kedua dalam rangka kita menjauhi perbuatan dosa, dan yang ketiga adalah sabar ketika kita menghadapi ujian atau cobaan. Kemudian syukur, ya, syukur itu ada rukunnya, ya, rukun atau tingkatannya, ya, mulai dari meyakini di dalam hati, ya, pengakuan di dalam hati bahwa ini adalah karunia Allah, ya, maka kita harus punya syukur, ya, seperti itu berawal dari sikap syukur itu berawal dari hati. Kemudian yang kedua itu dilahirkan, dinampakkan, ya, dinampakkan. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits, ya, terhadap nikmat yang datang dari Tuhanmu maka beritakanlah, ya, kabarkanlah, nampakkanlah bahwa ini adalah pemberian Allah. Kita tidak berniat sombong tetapi menampakkan pemberian Allah itu dengan cara bahwa kita itu tunjukkan bahwa kita bersyukur. Kita bersyukur diberi kesehatan, maka kita tampakkan kesehatan itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Kita diberikan kelebihan harta, maka kita tampakkan bahwa ini harta ini dari Allah, ya, ditampakkan, ya. Kemudian kita gunakan dengan jalan yang benar, maka itu adalah tingkatan yang ketiga, rukun yang ketiga, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Jadi kalau tadi sabar itu ada 3, ya, 3 macam, ya, maka syukur pun itu juga ada 3 rukun ini, 3 tingkatan ini, mulai dari sikap di dalam hati, kemudian yang kedua adalah dengan menampakkan, ya, baik lewat ucapan atau perbuatan bahwa ini adalah dari Allah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan apa yang Allah karuniakan itu untuk sesuatu yang baik yang Allah ridhoi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kita hidayah yang terus, ya, sehingga kita bisa mensikapinya dengan baik terhadap segala permasalahan problematika yang kita hadapi setiap saat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.